Apa buktinya? Selama ini kita congkak dan sombong kepada Allah. Buktinya kita tidak mau dituhani oleh Allah di dalam hati kita. Kita tidak mau dirasuli Allah di dalam hati kita. Kita tidak mau diutus Allah di dalam hati kita. Dan kita tidak mau sebagai pesuruh Allah di dalam hati kita. Kenapa? Karena Allah sudah lama kita goibkan di hati kita. Karena Allah sudah lama kita tiadakan di dalam hati kita. Karena Allah sudah lama hanyalah menjadi mitos atau dongeng-dongeng belaka selama ini. Karena Allah tidak nyata bagi kita. Yang nyata bagi kita hanyalah setan yang terkutuk di dalam hati kita, yakni hawa nafsu kita lah yang menjadi Tuhannya diri kita selama ini. Sehingga kita tak bisa pulang dan sehingga kita tersesat dari jalan-jalan Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah buktinya bahwa Al-Quran itu hanya mitos dan hanya dongeng belaka yang di dalamnya menceritakan adanya Tuhan. Akan tetapi semua itu hanyalah dongeng dan cerita saja. Maknanya percuma Al-Quran itu ada bila kita di dalam hati kita tidak mempertuhankan Tuhan yang mengadakan kita, tidak mewujudkan Tuhan yang mewujudkan kita, tidak menghidupkan Tuhan yang telah lama sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga saat ini. Kita tidak rela bila Allah yang menghidupi kita. Kita tidak rela bila Allah yang menguasai kita. Kita tidak rela bila Allah yang berbuat segala sesuatu atas diri kita selama ini. Yang paling kita cintai di dalam hati kita, yang kita jadikan pemimpin di dalam hati kita, yang kita jadikan Tuhan di dalam hati kita, hanyalah iblis dan setan yang merupakan hawa nafsu kita sendiri. Apa buktinya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang nyata bagimu. Siapa yang nyata bagi kita di dalam hati kita? Yang nyata, yang hadir, yang wujud, yang hidup, dan yang berkuasa menjadi pemimpin di dalam kehidupan dan badan ini di dalam hati kita kan kita sendiri. Kita selama ini jadi Tuhan tidak kita sadari. Kita selama ini jadi pemimpin di dalam hati kita tidak pernah kita sadari. Kenapa? Karena kita sudah tersesat jauh dari jalan pulang. Sudah tersesat jauh dari jalan Tuhan selama ini. Maka kita selalu dan selalu tinggal di dalam neraka jahanam. Karena kita tak bisa pulang dengan kendaraan iman. Dengan kendaraan roji'un. Dengan kendaraan lillahi ta'ala. Maka dari itu Nabi Muhammad didatangkan ke dunia ini hanyalah untuk membenahi akhlak-akhlak manusia yang bejat. Akhlak-akhlak manusia yang selalu menjahili Tuhannya. Yakni kita selama ini, ya termasuk saya, jadi umat atau kaum jahiliyah. Yang mana
selalu dan selalu mempertuhankan diri kita sendiri daripada mempertuhankan Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali kepada kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Selama ini kita selalu menjadi Nabi Musanya, yang mana hati selalu bergejolak, yang mana hati selalu kontradiksi, yang mana hati selalu tidak cocok bila tidak sesuai keinginan hati kita. Seumpama kita diuji oleh Allah dengan kodok dan kodarnya Allah, kita selalu melawan, kita selalu tidak rela, tidak ridho bila keadaan-keadaan yang menimpa kita di dalam kehidupan ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi keinginan kita sebagai setan lebih besar di dalam hati kita daripada keinginan Tuhan terhadap diri kita. Kodok dan kodar di dalam hati kita, di dalam hawa nafsu kita sendiri, kita kedepankan daripada kodok dan kodarnya Tuhan yang telah menciptakan kita selama ini. Sehingga kita tidak ridho bila kita menghadapi dunia ini dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dengan kesulitan-kesulitan menggapai dunia. Dengan kesulitan-kesulitan menggapai pangkat. Dengan kesulitan-kesulitan menggapai jabatan. Kita tidak ingin apa yang kita cita-citakan tidak berhasil. Karena kita selama ini menjadikan pemimpin setan-setan, yakni hawa nafsu kita sendiri, daripada kita menjadikan pemimpin Allah yang memerankan dan yang memperjalankan kita. Sehingga Nabi Musa selalu protes dengan apa yang dilihatnya yang tidak sesuai dengan hatinya, dengan hawa nafsunya. Maka dari itu semua adalah lambang-lambang, kiasan-kiasan diri kita sendiri yang selama ini kita melihat hal-hal yang di luar diri kita yang mana tidak cocok, tidak sinkron untuk kita konsumsi, tidak sama dengan diri kita, kita sudah menganggap salah dan sesat. Itulah gambaran Nabi Musa selama ini, yang mana di dalam hati kita selama ini hanya kehadiran diri kita sendiri di dalam hati kita, yakni kita selama ini menjadi Nabi Khidirnya setan. Kenapa? Karena setannya hadir di dalam hati kita daripada pencipta setan itu sendiri. Jadi selama ini pun kita juga menjadi Nabi Khidir, tapi Nabi Khidirnya, tapi utusan-utusan setan. Nabi Khidirnya setan. Karena nyembah setan. Karena pulangnya kepada inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Siapakah yang wujud, yang hidup, yang nampak, yang nyata di dalam hatimu? Bila bukan Allah, itulah berarti setan. Berarti kita selama ini pun juga menjadi nabi, menjadi rasulnya iblis dan setan, yang mana selalu hadir di dalam hati kita
diri kita sendiri daripada Allah, daripada Tuhan yang kita hadirkan sebagai pencipta, sebagai yang mewujudkan, sebagai yang menghidupkan, sebagai yang menciptakan diri kita selama ini. Jadi jelas sudah Nabi Khidir yang selama ini kita terka ada sosok-sosoknya. Oh, ternyata hanya mitos, hanya dongeng belaka. Kenapa? Karena kita tidak mengambil pelajaran-pelajaran dari Al-Quran itu sendiri. Karena kita masih terdinding, kita terbelenggu, kita kufur dengan istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran. Kita terdinding dari kiasan-kiasan yang ada di dalam Al-Quran. Kita terdinding dengan misal-misal yang ada di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran itu hanya cerita dongeng saja. Tidak kita masukkan di dalam hati kita. Kenapa? Karena yang jadi raja, karena yang jadi pemimpin, karena yang jadi Tuhan di dalam hati kita masih iblis. Karena kita masih kumpul dengan iblis dan setan di dalam neraka jahanam yang tidak bisa masuk yang suci di dalam hati kita. Karena kita jadi rasulnya setan, jadi utusan setan, jadi pesuruh-pesuruh setan untuk selalu berkhianat kepada Tuhannya, untuk selalu menolak dan menolak perintah-perintah Tuhannya, untuk menolak kewujudan Tuhannya, untuk menolak uripe Allah, untuk menolak hayatullah, untuk menolak kekuasaan-kekuasaan Allah yang ada pada tiap-tiap diri manusia. Kita selama ini menolak. Benar seolah-olah kita iman. Itu semua kan perbuatan Allah. Seolah-olah saja, tapi di dalam hati kita itu perbuatan setan, perbuatan manusianya. Mana mungkin Allah bisa berbuat, mana mungkin Allah jadi Tuhan, wong Tuhannya, wong Allahnya saja ndak ada, ndak wujud, ndak hidup, ndak nyata, apalagi berkuasa atas tiap-tiap diri manusianya. Jadi yang dikatakan Tuhan itu siapa yang wujud di dalam hati kita? Dialah yang kita pertuhankan selama ini. Bila Allah gaib, berarti kita tidak mempertuhankan Tuhan selama ini, kecuali mempertuhankan iblis dan setan saja di dalam hati kita. Kira-kira sahabat-sahabatku pengen tidak menjadi Nabi Khidir? Maknanya kepingin tidak Allah selalu hadir di dalam hati kita. Jadi yang dimaksud Nabi Khidir itu ya nabinya Allah, ya Rasulullah. Jangan terkecoh, jangan terbius, jangan terbelenggu dengan sosok-sosoknya. Yakni bila kita ingin menjadi Nabiullah Khidir, menjadi Rasulullah, sehingga kita bisa bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka jadilah Nabi Khidir. Maknanya hadirkan Allah selalu sebagai Tuhan dan pemimpin kita, daripada menghadirkan iblis dan setan yang menjadi pemimpin dan raja, bahkan jadi Tuhan kita selama ini. Dengan apa cara menghadirkan Allah?